Ku persembahkan rasa syukurku kepada Sang Pencipta langit, bumi dan lautan atas rahmat dan kasih-Nya yang tak terhingga yang telah menyelamatkanku dari antara bangsa-bangsa liar di tanah yang dikenal sebagai Tupin Imba, Brasil, di mana aku ditahan sebagai tawanan selama 9 bulan yang panjang di tengah berbagai bahaya yang tak terhitung. Kini, aku telah kembali dengan selamat di Kadipaten Agung Hesse, tanah air tercintaku. Hans Starr, kelahiran Hamburg di Hesse, telah memutuskan jika itu adalah kehendak Tuhan untuk melakukan perjalanan ke Hindia. Aku pergi ke kota Seville, di mana aku melihat 3 kapal sedang dipersiapkan untuk berlayar menuju suatu daerah bernama Rio de la Plata di Amerika. Tanah ini bersama kerajaan emas yang kaya raya bernama Pire yang ditemukan beberapa tahun sebelumnya, serta Brasil, membentuk satu benua yang sama. Untuk menaklukkan wilayah-wilayah ini tanpa penundaan, berbagai kapal telah dikirim pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya saat kembali memohon bantuan tambahan, mengungkapkan kekayaan emas yang melimpah di daerah tersebut. São Vicente adalah sebuah pulau di dekat daratan, di mana orang-orang Portugis yang menetap di sana memiliki sekutu dari suku pribumi bernama Tupin Ikin. Namun, suku ini menghadapi musuh dari segala penjuru, baik di selatan maupun utara. Sehari sebelumnya, aku telah mengirim budakku ke hutan untuk berburu. Kemudian, aku memutuskan untuk menjemputnya keesokan harinya agar kami memiliki makanan, sebab di tanah itu sedikit yang bisa diperoleh selain apa yang disediakan hutan. Saat aku berjalan melalui hutan dengan tujuan itu, terdengar teriakan nyaring dari kedua sisi jalan, sebagaimana kebiasaan di antara orang-orang liar, dan mereka pun menyerangku. Saya menyadari kehadiran mereka, tetapi segera melihat bahwa mereka semua berada di sekelilingku dengan busur dan panah yang diarahkan ke arahku. Dalam sekejap, panah-panah itu melesat. Aku berteriak, "Tuhan, lindungi jiwaku." Belum selesai ucapan itu, mereka sudah melemparkanku ke tanah, menembus tubuhku dengan panah dan pukulan. Sampai saat itu, berkat rahmat ilahi, mereka hanya melukai kakiku dan merobek pakaianku. 2 dari mereka mengangkatku dari tanah di mana aku terbaring telanjang. Satu memegang lenganku yang satu, yang lain memegang lenganku yang lain, sementara beberapa berada di belakang dan yang lain di depan. Mereka berlari cepat melalui hutan menuju laut. Aku melihat perahu-perahu mereka yang ditarik ke darat sejauh 1 atau 2 lemparan batu, dan sekelompok besar orang yang tetap berada di sana. Ketika mereka yang dihiasi bulu-bulu, seperti kebiasaan mereka melihatku diseret, mereka maju ke arahku, menggigit lengan mereka sendiri, dan membuat gerakan seolah-olah ingin memangsaku. Sebelum mendorong perahu, mereka mengikat tanganku. Karena mereka berasal dari desa yang berbeda, beberapa enggan kembali tanpa apa-apa dan mulai berdebat dengan para penangkapku. Beberapa mengklaim bahwa mereka memiliki hak yang sama atas diriku seperti yang lain dan menuntut agar aku dibunuh di tempat. Sementara itu aku berdoa, memandang sekeliling, menunggu pukulan yang mematikan. Namun pemimpin mereka yang ingin membuatku tetap hidup turun tangan. Mereka memutuskan untuk membawaku hidup-hidup agar para wanita mereka juga bisa melihatku dan merayakannya. 4 dari mereka bersikeras untuk membunuhku. WPP artinya mereka akan menyiapkan minuman, berkumpul untuk pesta, dan baru kemudian akan memangsaku. Konten ini adalah persembahan dari Magellan TV. Mari kita ke sebuah pertanyaan. Berapa populasi Amerika pada saat kedatangan Columbus pada tahun 1492? Pilihannya adalah A. 3,2 juta, B. 15 juta, C. 60 juta. Benar, studi terbaru menunjukkan bahwa jawaban yang benar adalah 60 juta, meskipun angka ini masih menjadi bahan perdebatan. Dan dalam sedikit lebih dari 100 tahun, populasi tersebut telah berkurang drastis menjadi sekitar 5 juta. Tips minggu ini adalah salah satu dokumenter baru yang tersedia di Magellan, yang terus memperluas koleksinya dengan produksi-produksi terbaru. Rio, A Grande Saga adalah perjalanan menakjubkan melintasi waktu, mengeksplorasi perjalanan sejarah yang memikat dari Rio de Janeiro. Sebuah narasi yang menjalin periode kolonial dengan transformasi politik dan sosial, mengungkap bab yang luar biasa dari sejarah Brasil. Selain itu, Magellan TV menawarkan katalog luas dengan lebih dari 3 down-to-earth show dokumenter untuk Anda jelajahi. Dan sebagai hadiah Natal, pengikut Voices of the Past memiliki kesempatan khusus dengan membeli kartu hadiah langganan tahunan. Anda mendapatkan satu lagi secara gratis. Cukup akses tautan yang tersedia di deskripsi. Kami menghargai perhatian Anda. Saat kami mendekati tempat tinggal mereka, kami menemukan bahwa itu adalah sebuah desa kecil yang terdiri dari 7 rumah yang dikenal oleh penduduk sebagai tibi. Di sampingnya, teman-teman wanitanya bekerja di ladang singkong yang mereka sebut mandioka. Di ladang itu, banyak wanita bergerak memanen umbi. Aku dipaksa berseru dalam bahasa mereka, "Inilah datang makananmu." Ketika kami mendarat, semua orang, muda dan tua, berlarian keluar dari gubuk mereka di atas bukit untuk
untuk menatapku. Para pria bersenjatakan busur dan panah, mengundurkan diri ke dalam pondok, meninggalkanku dalam perawatan para wanita. Mereka mengelilingiku, berdiri di depan dan belakang, menyanyikan lagu dan menari dengan harmonis, seperti yang mereka lakukan ketika mempersiapkan orang mereka sendiri untuk ritual konsumsi. Kemudian mereka membawaku ke perumahan. Begitu masuk, para wanita itu langsung menerjangku, memukulku, menarik janggutku, dan berseru dalam bahasa mereka. Dengan pukulan ini, kubalaskan dendam pasanganku yang dibunuh oleh sekutumu. Mereka membawaku ke dalam gubuk sementara para wanita mendekat, memukul dan menarik-narikku dari depan dan belakang, mengancam dengan mengatakan bahwa mereka akan melahapku. Semua pria berkumpul di satu gubuk, meminum cairan yang mereka sebut kowi, dan bersama mereka berdiri dewa-dewa mereka, Tam Amerika, yang mereka puji dengan nyanyian. Ku dengar melodi itu dan berpikir, sekarang mereka bersiap untuk kematianku. Tidak lama kemudian, para penangkapku, Ipo WSU dan saudaranya, Alkin Miri, mendekatiku. Mereka menjelaskan bahwa karena ikatan persahabatan, mereka telah menyerahkanku kepada paman dari pihak ayah, I Persu, yang tidak hanya harus menjagaku, tetapi juga mengeksekusiku ketika tiba waktunya untuk dikonsumsi, sehingga ia mendapatkan nama baru. Kedua orang yang menangkapku menambahkan, sekarang para wanita akan membawamu ke Apra. Pada saat itu, aku tidak mengerti istilah itu, tetapi sekarang aku tahu bahwa itu merujuk pada sebuah tarian. Kemudian, semua wanita dari 7 gubuk mendatangiku, meraihku, sementara para pria menjauh. Beberapa menarik lenganku, yang lain menarik tali yang mengikat leherku dengan begitu kasar dan keras hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Tanpa memahami niat mereka, aku mencari penghiburan dalam ingatan akan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus yang tak bersalah dalam penderitaannya, dan dengan demikian aku pasrah. Aku bertanya, apakah mereka berniat membunuhku saat itu juga? Mendengar bahwa belum waktunya, seorang wanita maju dari kerumunan membawa pecahan kristal dan menggunakannya untuk mencukur alisku. Mereka juga ingin memotong jenggotku, tetapi aku menolak, menantang mereka untuk membunuhku sebagaimana adanya dengan bulu wajahku yang utuh. Dua wanita tetap di sampingku, mengikat hiasan berbunyi di kakiku. Segera semua wanita mulai menyanyikan lagu, dan dalam irama musik itu aku dipaksa untuk menggerakkan kaki yang dihiasi, membuat bunyi gemerincing bergema selaras dengan suara mereka. Kemudian aku diserahkan kepada Asu yang mengawasiku dengan saksama. Dia meyakinkanku bahwa akhir hidupku masih lama. Lalu mereka membawa dewa-dewa mereka, dikeluarkan dari pondok dan menatanya dalam lingkaran di sekitarku. Mereka menyatakan bahwa entitas-entitas ini telah meramalkan penangkapan seorang Portugis. Maka aku membalas, berhala-berhala ini tidak memiliki kekuatan maupun suara, dan mereka berbohong dengan menyebutku orang Portugis karena aku adalah sekutu orang Prancis dan datang dari negeri bernama Jerman. Mereka sangat mengenal permusuhan antara Prancis dan Portugis karena yang pertama tiba setiap tahun dengan kapal, membawa pisau, kapak, cermin, sisir, dan gunting. Karena itu, orang Prancis adalah teman yang baik, tidak seperti orang Portugis. Mereka menambahkan bahwa orang Portugis telah menembak ayah dari saudara-saudara yang menangkapku, menyebabkan kematiannya, dan sekarang mereka ingin membalas dendam padaku. Maka aku bertanya, mengapa mereka harus melampiaskan kematiannya padaku, bukan orang Portugis? Mengetahui bahwa ada orang Prancis di daerah itu dan mereka biasanya datang dengan kapal, saya selalu mempertahankan narasi yang sama, mengaku sebagai sekutu orang Prancis dan meminta mereka untuk menyelamatkan saya sampai suatu hari nanti orang Prancis datang untuk mengakui saya. Ada seorang Prancis yang tinggal 4 mil dari gubuk tempat saya berada. Setelah mengetahui situasinya, dia segera berangkat. Orang-orang liar itu kemudian berlari ke arahku berkata, seorang Prancis telah datang. Sekarang kita akan tahu apakah kamu benar-benar orang Prancis atau bukan. Saya merasa lega dan berpikir, setidaknya dia orang Kristen dan akan mengatakan apa yang paling menguntungkan. Mereka membawaku ke hadapannya, telanjang bulat, dan aku bisa melihat bahwa dia adalah seorang pria muda. Dia berbicara kepadaku dalam bahasa Prancis. Meskipun aku memahaminya, orang-orang liar tetap berdiri di sekitarnya waspada. Ketika aku tidak bisa menjawab, dia berkata kepada mereka dalam bahasa mereka, bunuh dia dan makan dia. Dia benar-benar orang Portugis, musuhku dan musuh kalian. Aku mengerti itu dengan jelas. Lalu aku memohon kepadanya demi cinta Tuhan untuk mengatakan kepada mereka agar tidak memakanku. Dan dia menjawab, mereka ingin memakanmu. Saat itulah aku teringat kata-kata Yeremia, terkutuklah orang yang percaya pada manusia. Orang Prancis itu tinggal selama 2 hari, dan pada hari ketiga dia pergi. Mereka telah sepakat untuk membunuhku begitu semuanya siap. Mereka mengawasiku dengan cermat, dan semua orang, muda dan tua, mengejek dan mengolok-olokku. Ketika aku mendekati gubuk-gubuk, suara nyanyian dan trompet yang keras bergema, dan kulihat sekitar 15
12 kepala yang ditancapkan di depan rumah-rumah. Itu adalah trofi dari suku musuh yang telah mereka makan. Saat mereka menuntunku melewatinya, mereka menjelaskan bahwa itu adalah tengkorak orang maras, rival mereka. Ketika kami masuk, salah satu penangkapku berteriak keras agar semua orang mendengar, "Inilah budaknya orang Portugis." Kemudian aku dibawa ke tempat raja yang sedang mabuk oleh minuman kawai, bersenang-senang dengan teman-temannya. Ia menatapku dengan permusuhan dan menggeram, "Musuh kami, kau datang." Mereka memaksaku untuk minum juga. Pada saat itu sang pangeran mengikat kakiku di 3 titik, memaksaku untuk melompat dengan kaki rapat di antara gubuk-gubuk. Para penonton tertawa, berteriak, "Lihatlah daging kita yang melompat-lompat." Aku menoleh kepada tuanku dan bertanya dengan takut, apakah ia membawaku ke sini untuk mati? Ia menjawab, "Tidak, ini adalah tradisi untuk memperlakukan budak asing seperti ini." Kemudian mereka mengerumuniku, mencubit dagingku. Seorang mengklaim kulit kepalaku, yang lain daging pahaku. Namun tuanku terus meyakinkanku, "Waktumu belum tiba." Ketika senja tiba dan yang lain pergi, mereka berkumpul di bawah sinar bulan di halaman antara gubuk-gubuk. Mereka berdiskusi tentang kapan akan mengorbankanku, menempatkanku di tengah sambil mengejek dan mengancam. Dengan hati yang berat, aku menengadah ke bulan dan berdoa dalam hati, "Tuhanku dan Allahku, lindungilah aku dalam bahaya ini dan berilah aku akhir yang damai." Kemudian mereka bertanya, "Mengapa aku menatap bulan begitu lama?" Aku menjawab, "Aku melihat di wajahnya bahwa ia sedang marah, karena wajah yang tergambar di sana terlihat begitu mengancam, sehingga aku merenung, Tuhan dan semua makhluknya pasti sangat murka padaku." Namun sang raja yang seharusnya membunuhku, bernama Jesu, bertanya pada siapa bulan itu marah. Aku berkata, "Dia mengarah pada gubuk-gubuk." Beberapa hari kemudian, mereka semua pulang bersama-sama. Sakit, JPO memerintahkan agar aku dibawa ke gubuk-gubuk dan mengungkapkan bagaimana mereka telah terjangkit penyakit, sesuatu yang sudah kuduga. Ia mengingat bahwa aku pernah mengatakan bulan memandang gubuk mereka dengan kemarahan. Mendengar ucapannya, aku berpikir, pasti atas kehendak Tuhan bahwa pada malam sebelumnya, seperti orang bodoh, aku berbicara tentang bulan. Aku dipenuhi sukacita dan berpikir, hari ini Tuhan berada di sisiku. Lalu ku konfirmasi kebenarannya, karena ia ingin melahapku. Meskipun aku bukan musuhnya, dan itulah sebabnya malapetaka menimpanya. Ia kemudian bersumpah bahwa tidak akan ada sesuatu pun terjadi padaku jika ia sembuh. Aku tidak tahu bagaimana memohon lebih baik kepada Tuhan dan khawatir jika mereka sembuh, mereka tetap akan membunuhku. Tapi jika mereka binasa, yang lain akan berkata, "Mari kita habisi dia sebelum lebih banyak malapetaka menimpa kita karena kesalahannya." Maka kuserahkan semuanya pada tangan Tuhan. JPO memohon dengan penuh semangat agar mereka pulih. Aku berkeliling di sekitar mereka dan meletakkan tanganku di atas kepala mereka seperti yang mereka inginkan, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Lalu mereka mulai menyerah. Pertama adalah salah satu anaknya. Tak lama kemudian ibunya meninggal. Seorang perempuan tua yang menyiapkan wadah untuk minuman ritual di mana aku akan disajikan. Dia juga pergi beberapa hari kemudian, diikuti oleh seorang saudara, lalu anak lain dan satu lagi saudara. Dalam lingkaran sedih, ketika dia menyadari bahwa anak-anak, ibu dan saudara-saudaranya telah tewas, dia diliputi ketakutan bahwa dia dan istrinya akan mengalami nasib yang sama. Dia memohon kepadaku untuk memohon kepada Tuhanku, meminta agar kemarahannya diredakan untuk menyelamatkan hidupnya. Aku tentu saja mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa tidak ada alasan untuk panik, tetapi jika dia pulih, dia tidak boleh lagi memikirkan kematianku. Dia bersumpah tidak akan melakukannya dan bahkan memerintahkan semua orang di pondok bahwa tidak seorang pun boleh melukaiku atau bahkan mengancam akan memakanku. Namun penyakitnya bertahan beberapa waktu, sampai dia dan salah satu istrinya yang juga sakit akhirnya pulih. Namun sekitar 8 orang temannya tewas, selain orang lain yang telah kejam kepadaku. Ada 2 pemimpin lagi, masing-masing di pondok mereka sendiri. Salah satu dari mereka bermimpi bahwa aku muncul di hadapannya, mengumumkan kematiannya yang akan segera terjadi. Aku menenangkannya, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk takut, tetapi dia juga tidak boleh merencanakan eksekusiku atau menghasut orang lain untuk melakukannya. Pemimpin lainnya juga mengalami mimpi buruk yang melibatkanku, yang membuatnya ketakutan. Dia memanggilku ke pondoknya dan mengakui ketakutannya, mengungkapkan bahwa suatu kali dalam pertempuran, dia menangkap seorang Portugis dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia mengaku telah memakan begitu banyak daging itu sehingga dadanya atau perutnya tidak pernah sama lagi, dan dia bersumpah tidak akan pernah memakan manusia lagi. Sekali lagi, aku mendorongnya untuk tetap berharap, tetapi memperingatkannya bahwa dia harus meninggalkan kebiasaan memakan daging manusia selamanya. Demikianlah, mereka beberapa waktu tidak tahu apa yang harus dilakukan denganku, ragu-ragu apakah aku
aku orang Portugis atau Prancis. Mereka berkomentar bahwa janggutku yang kemerahan membuatku mirip orang Prancis, meskipun mereka pernah melihat orang Portugis semuanya berjanggut gelap. Ketika orang Prancis itu kembali ke pondok, ia mendatangiku dengan bahasa penduduk asli. Pada hari-hari itu aku berkeliling dengan bebas tanpa belenggu. Lalu ia bertanya apakah aku masih hidup dan aku mengiyakan. Aku bersyukur kepada Tuhan karena telah mempertahankan hidupku sampai di situ dan menjauh ke tempat yang tidak bisa didengar oleh orang-orang liar. Kukatakan padanya bahwa ia melihat sendiri bagaimana Tuhan telah mempertahankan keberadaanku. Namun aku juga menambahkan, aku bukan orang Portugis, aku orang Jerman. Dan kutanyakan, apakah ia tidak memiliki hati Kristen di dadanya? Atau apakah ia percaya bahwa setelah kehidupan ini tidak ada lagi kehidupan lain, mengingat ia sendiri yang menyarankan kematianku? Mendengar itu, sesuai permintaanku, ia menjelaskan kepada orang-orang liar bahwa ia sebelumnya tidak mengidentifikasiku dengan benar. Ia berasal dari Jerman, deklarasinya, salah satu dari kita, dan aku ingin membawanya bersamaku ke tempat di mana kapal-kapal biasa berlabuh. Namun, para penangkapku menolak dengan alasan bahwa mereka menemukanku di wilayah musuh dan karenanya aku milik mereka. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk mengeksekusi seorang tawanan di desa tetangga, sekitar 6 mil dari tempatku berada. Malam sebelumnya, ketika mereka bersiap untuk memabukkannya sampai mati, aku mendekatinya dan memperingatkan, semuanya sudah dipersiapkan untuk akhirmu. Ia tersenyum dan menjawab, ya, lalu aku melanjutkan, tetaplah berani karena mereka hanya akan melahap tubuhmu. Jiwamu akan pergi ke tempat lain, di mana jiwa-jiwa rekan-rekan kita berada, dan di sana ada kebahagiaan besar. Kemudian dia bertanya kepadaku, apakah itu benar-benar terjadi? Aku menjawab, ya, namun engkau belum pernah memandang Tuhan, dan aku menyatakan bahwa engkau akan melihatnya dalam kehidupan yang akan datang. Ada pula kejadian lain sebelum pelarianku. Jadi di antara mereka ada seorang tawanan yang berasal dari suku bernama Careo, yang juga merupakan musuh dari orang-orang liar yang bersekutu dengan Portugis. Maka terjadilah bahwa sekitar tahun 1554, pada bulan ke-6 masa tawananku, si Careo jatuh sakit. Tuannya memohon kepadaku agar membantunya supaya sembuh dan bisa berburu, membawa makanan untuk semua, tetapi jika menurutku pemulihannya mustahil, dia akan menyerahkannya kepada seorang rekan yang bisa mengeksekusinya dan dengan demikian memperoleh ketenaran. Aku mencoba membantunya, tetapi akhirnya mereka berkata, dia akan binasa, kami akan mengorbankannya. Karena itu, sebelum dia mati, bunuhlah dia. Aku membantah, tidak, selamatkanlah nyawanya. Mungkin dia akan membaik. Percuma, mereka menyeretnya ke depan pondok dan 2 orang menahannya, karena dia begitu lemah sehingga tidak menyadari takdirnya. Lalu datanglah orang yang ditunjuk untuk pengorbanan itu dan menghantamkan pukulan ke kepalanya, membuat otaknya tercerabut. Setelah itu, mereka membiarkannya tergeletak di depan pondok dan ingin melahapnya. Aku memperingatkan mereka agar tidak melakukannya karena dia pernah sakit dan mereka bisa tertular penyakit. Ini membuat mereka ragu. Tetapi salah seorang keluar dari pondok tempat aku berada dan memanggil para perempuan untuk menyalakan api unggun di dekat mayat itu, lalu memenggal kepalanya. Kemudian, dia memotong-motong tubuhnya dan membaginya secara merata kepada semua, sesuai kebiasaan mereka, menghabiskannya sepenuhnya, kecuali kepala dan isi perut yang mereka tolak karena berasal dari orang yang sakit. Aku berkeliling ke berbagai pondok sesekali. Di satu pondok mereka memanggang kakinya, di pondok lain tangannya, dan di pondok ketiga bagian-bagian dari badan. Kemudian aku menjelaskan kepada mereka bagaimana Caro yang sedang mereka panggang dan hampir melahap selalu berbohong tentangku, mengklaim bahwa aku menembak beberapa temannya saat bersama orang Portugis. Dan dalam hal ini, dia berbohong dengan terang-terangan tanpa pernah mengenalku, mengerti? Aku melanjutkan dengan berkata, dia hidup bertahun-tahun di antara kalian tanpa pernah sakit. Namun sekarang, karena fitnah yang dia ciptakan untuk mencelakaiku, Tuhanku marah dan menghukumnya dengan penyakit, menanamkan di hati kalian keputusan untuk membunuh dan memakannya. Begitulah Tuhanku akan bertindak terhadap semua penjahat yang menyakitiku atau masih menginginkan keburukanku. Mendengar ini mereka menjadi sangat ketakutan. Suatu hari beberapa orang liar mendekatiku dan melaporkan bahwa mereka mendengar tembakan yang pasti berasal dari Itron. Pelabuhan itu juga dikenal sebagai Rio de Janeiro karena mereka yakin ada kapal yang berlabuh di sana. Aku meminta mereka membawaku ke sana karena saudara-saudaraku mungkin ada di tempat itu. Akhirnya orang-orang liar memberitahuku bahwa 2 orang dari kapal itu telah tiba. Pada saat itu aku merasakan kegembiraan yang luar biasa. Aku menemui mereka dan menyambut dengan ucapan selamat datang dalam bahasa setempat. Melihatku dalam keadaan yang menyedihkan, mereka merasa kasihan dan berbagi pakaian mereka denganku. Aku bertanya alasan kedatangan mereka. Mereka menjawab
bahwa itu adalah karena mereka diperintahkan untuk membawaku ke kapal dengan segala cara yang diperlukan. Kemudian aku menginstruksikan salah satu dari mereka yang menguasai bahasa orang-orang liar untuk berpura-pura seperti berikut. Dia adalah saudaraku dan akan membuat semua orang percaya bahwa aku akan tinggal di antara mereka untuk memanen lada dan produk lainnya sampai kapal-kapal kembali. Tahun depan sekitar 10 pelaut yang memiliki kemiripan denganku harus datang bersama, mengaku sebagai saudaraku dan ingin membawaku pulang. Saudara-saudaraku yang dikira tidak memiliki hak untuk mengizinkanku kembali ke pondok, melainkan untuk menyatakan bahwa aku harus pulang ke rumah karena ayah kami ingin melihatku untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Saat itulah sang kapten menyatakan kepada penduduk asli bahwa sebagai komandan kapal, ia lebih memilih aku kembali ke pondok. Namun, karena hanya seorang diri di hadapan begitu banyak saudara, tak ada yang bisa dilakukannya terhadap mereka. Alasan-alasan ini dibuat agar kita dapat berpisah dari orang-orang liar itu dalam damai. Maka, raja pun naik ke kapal sambil menangis dan berkata bahwa jika mereka benar-benar bermaksud membawaku pergi, aku harus kembali dengan kapal pertama yang tersedia. Karena sekarang ia menganggapku sebagai anaknya. Ia marah kepada yang lain karena ingin memangsaku dan salah satu istrinya yang berada di kapal saat itu menangis untukku sesuai kebiasaannya dan aku pun menangis seperti kebiasaan mereka. Dengan demikian, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub melepaskanku dari cengkeraman para tiran. Baginya pujian, kehormatan dan kemuliaan oleh Yesus Kristus, anaknya yang terkasih, Juru Selamat kita. Amin.